Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Andri Dani Sutisna. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Baik Bapak Ibu Guru Penggerak, sebelum saya menjelaskan visi guru penggerak, kita pahami dulu esensi daripada makna visi. Visi bisa diartikan merupakan representatif kognitif mengenai gambaran masa depan, bermakna mendalam, berisi harapan, senantiasa relevan dan bermakna kontekstual tentang suatu perubahan. Untuk mewujudkan sebuah visi atau pencapaian visi, senantiasa didukung oleh sebuah prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan tersebut bisa menggunakan paradigma model inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif merupakan pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai baik atau positif di sekolah dalam memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik lagi di sekolah. Agar dapat mewujudkan manajemen perubahan model inquiry apresiatif dalam pencapaian sebuah visi, tentu didukung dengan sebuah skenario prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan tersebut harus terencana dijelaskan dengan bantuan pendekatan metode Bagja. Bagja merupakan akronim daripada susunan beberapa kata, dimulai dari huruf B buat pertanyaan utama. Ini artinya berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran tindakan. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Artinya memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang dijadikan pembelajaran. Selanjutnya G. Gali mimpi. Ini maksudnya berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Dan huruf C. Jabarkan rencana. Maksudnya mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, huruf A. Atur eksekusi. Ini diartikan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya tentukan adalah terbentuknya insan teladan dan berprestasi. Prakarsa perubahan yang saya tentukan adalah terwujudnya peserta didik yang berteladan melalui budaya positif sekolah. Berdasarkan prakarsa perubahan yang saya tentukan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berteladan melalui budaya positif sekolah, maka langkah Bagja yang pertama, saya menentukan pertanyaan, yaitu bagaimana menghidupkan budaya positif di sekolah dalam mewujudkan peserta didik yang berteladan. Selanjutnya, saya melakukan tindakan atau penyelidikan yang sudah ditentukan, yaitu melakukan kolaborasi dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua peserta didik atau siswa dalam menyusun berbagai program atau kegiatan penguatan budaya positif di sekolah yang bermuara pada keteladanan peserta didik. Langkah Bagja yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang sudah ditentukan diantaranya, berapa banyak dari para pendidik atau guru yang sudah membiasakan aktivitas keteladanan bagi peserta didiknya. Aktivitas atau kegiatan apa saja yang menunjukkan figur keteladanan bagi peserta didiknya. Situasi bagaimana yang menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang membentuk keteladanan bagi peserta didiknya. Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang sudah dilakukan diantaranya menggali berbagai informasi dari kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan berbagai pihak tentang kegiatan atau aktivitas budaya positif sekolah yang bermuara pada keteladanan peserta didik. Menggali dari berbagai sumber tentang budaya positif sekolah yang mampu membentuk keteladanan peserta didik. Langkah Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang sudah saya tentukan yaitu bagaimana kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika kegiatan atau aktivitas
budaya positif berjalan dengan baik dalam mencerminkan keteladanan peserta didik. Sumber daya apa saja yang tersedia untuk mendukung terwujudnya budaya positif keteladanan bagi peserta didik di sekolah? Selanjutnya, tindakan penyelidikan yang sudah ditentukan, diantaranya membuat narasi atau gambaran diri pada saat peserta didik melaksanakan budaya positif di sekolah yang mencerminkan keteladanan, memajang dokumentasi atau hasil implementasi keteladanan peserta didik dalam mengikuti budaya positif di sekolah di berbagai media. Langkah bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang sudah saya tentukan diantaranya, bagaimana strategi awal atau langkah sederhana dalam penguatan efektivitas program atau kegiatan budaya positif yang bermuara pada keteladanan peserta didik? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan implementasi budaya positif keteladanan bagi peserta didik di sekolah? Bagaimana cara untuk saling memotivasi atau mendukung penguatan budaya positif keteladanan bagi peserta didik? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang sudah dilakukan, diantaranya meminta kepala sekolah atau rekan sejawat untuk saling mendukung dan memberi umpan balik perihal pelaksanaan budaya positif yang mencerminkan keteladanan peserta didik, membuat capaian yang realistis terhadap implementasi budaya positif dalam mencerminkan keteladanan peserta didik di sekolah, membuat catatan target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di ruang kelas atau ruang guru. Langkah atau tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang sudah ditentukan oleh saya diantaranya yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam menjalankan efektivitas program budaya positif yang bermuara kepada keteladanan peserta didik. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar budaya positif tentang keteladanan peserta didik di sekolah konsisten terlaksana dan berkelanjutan. Yang ketiga, apa saja peran kepala sekolah, guru, dan peserta didik dalam mewujudkan efektivitas budaya positif dalam mencapai keteladanan peserta didik. Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan. Yang pertama, menyusun kelompok kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, siapa melakukan apa dan bagaimana. Yang kedua, menentukan jadwal eksekusi dan tenggat waktu untuk penyelesaian tugas-tugas yang sudah ditentukan. Yang ketiga, membuat pengingat di ruang guru atau di ruang kelas untuk membiasakan melaksanakan budaya positif yang mencerminkan keteladanan bagi peserta didik. Demikian rancangan perubahan tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang dijelaskan berdasarkan paradigma model inquiry apresiatif dan paradigma bagja. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, semoga kita semua menjadi pendidik yang senantiasa berdampak kepada kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.